Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Karena di video sebelumnya waktu gua bikin konten soal PC rakitan yang satu ini, itu lumayan banyak juga yang nge-request untuk di undervolt RTX 4070 Super-nya dan minta dibikinin cara undervoltnya itu gimana. Maka dari itu gue pengen menuhin permintaan-permintaan tersebut nih. Dan gue masih menggunakan PC yang sama ya untuk pengujiannya. Jadi gue nggak pakai testbed kali ini. Tentu gue nggak bakalan ngejelasin lagi spesifikasinya, tapi yang pasti PC yang satu ini bisa kalian beli juga di COC Komputer, karena ini adalah project kolaborasi gue dengan COC Komputer juga ya. Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Untuk spesifikasi lengkapnya kurang lebih seperti ini. CPU-nya pakai 7500F, motherboard-nya pakai B650 Aorus Elite AX ya, yang micro ATX tapi bukan yang ATX. Lalu menggunakan RTX 4070 Super Gaming OC dari Gigabyte. Selebihnya kalian bisa lihat aja sendiri nih ya di video ini spesifikasi lengkapnya itu seperti apa. Kalau kalian mau rakit-rakit sendiri juga itu silakan aja kontak COC Komputer, mau di custom lagi juga bisa, karena nggak ada yang dituning apa-apa ya untuk PC yang satu ini, cuman dinyalain XMP atau Expo-nya aja. Nah, di video kali ini gue bakalan fokusnya itu ke undervolting GPU-nya. Jadi gue bukan ngebahas satu sistem PC. Maka dari itu gue bakalan banyak kasih disclaimer nih untuk konten undervolting seperti ini. Karena konten undervolting ini bisa aja itu nggak berjalan pada RTX 4070 Super kalian tuningannya. Karena ya GPU itu silicon loterinya tuh beda-beda. Ada yang bisa dituning dengan voltase yang rendah banget, ada juga yang nggak bisa gitu. Dan di sini gue juga udah coba untuk cari bener-bener settingan yang memang aman untuk dipakai harian, dan semoga settingan ini juga bisa dipakai untuk kebanyakan RTX 4070 Super, baik itu serinya yang entry ataupun serinya yang kelas high-end atau yang kelasnya premium kayak begitu. Maka dari itu untuk pengujian powernya juga itu gue nggak bakalan pakai wattmeter karena kita bakalan fokus ke si GPU-nya. Maka dari itu untuk power draw gue bakalan cek hanya dari Hwinfo, alias kita cuma ngecek GPU power draw-nya aja itu turunnya berapa watt dan performance-nya itu seperti apa. Nah, konsep dari undervolting yang gue lakuin kali ini juga itu bukan ngejar yang bener-bener jadinya hemat daya banget ya, turun daya drastis gitu. Tapi yang pasti di sini gue bakalan nyari efisiensi dari 4070 Super-nya. Jadi meskipun dia turun sedikit gitu ya untuk power draw-nya, tapi harapan gua performance yang keluar itu masih kurang lebih sama seperti dalam kondisi defaultnya. Karena kalau kalian cuma mau hemat daya, ya kalian bisa undervolting atau kasih power limit yang rendah banget. Itu nanti dia bakalan jadi rendah power draw-nya gitu, bukan power limitnya, sorry. Atau kalian bisa kasih FPS limit aja gitu ya. Kalian lock di 60 FPS gitu. Terus ya nyalain VSync, itu juga bakalan bisa nurunin power draw-nya. Sebetulnya kayak gitu kalau kalian cuma ngincer mau jadi hemat daya lagi dibandingkan sebelumnya. Perlu kalian ketahui bahwa si RTX 4070 Super ini dia tuh bisa memakan daya sekitar 200 sampai dengan 220 watt ya, tergantung varian RTX 4070 Super mana yang kalian pakai. Nah, sekarang ini metode pengujian selanjutnya, yaitu adalah mempersiapkan tools. Tools yang kalian harus siapkan ini ada beberapa. Meskipun di sini brand kartu grafis yang gue pakai itu dari Gigabyte, tapi untuk undervolting toolsnya itu tetap masih menggunakan tools yang sama, yaitu adalah MSI Afterburner. Karena apapun brandnya, utilitiesnya tetap MSI Afterburner sih gitu. Jadi kalian siapkan MSI Afterburner ini gunanya nanti untuk undervolting, untuk ngeset power limitnya, untuk ngeset memory clock-nya, karena memory clock itu adalah kunci ya pada pengujian undervolting kita kali ini gitu, untuk ngeset performance-nya biar tetap sama kayak default. Lalu tools berikutnya adalah Hwinfo. Hwinfo ini berguna untuk kalian nanti ngecek dalam kondisi default itu clock speed yang berjalan tuh dia ada di berapa sih. Kalian sebenarnya bisa juga pakai GPU-Z, tapi untuk Hwinfo itu kan lebih lengkap ya sensornya. Ada GPU hotspot temperatur, memory junction temperatur, habis itu juga untuk voltasenya juga kelihatan nanti current-nya itu dia jalan di berapa, apakah jalan di 1 volt atau jalan di 0,9 berapa gitu ya. Biasanya sih 1 volt ya rata-rata. Nah, selain Hwinfo kalian juga harus siapin software benchmark. Gue sih biasanya pakainya itu 3D Mark. Kenapa 3D Mark sih bukan software lain gitu? Sebetulnya kalian bisa kok pakai game untuk ngeceknya. Tapi kalau ngeceknya ke game kan itu masuknya agak lama, loading dulu, dan nggak semua game juga punya fitur benchmark.
Jadi kalau misalkan gue pakai 3D Mark, gue bisa looping di bagian grafik test satunya aja untuk menjalankan stress test, sembari gue tuning, sembari gue analisa juga di awal-awal kira-kira behavior dari GPU-nya itu seperti apa. Jadi yang gue pakai di sini adalah 3D Mark. Lebih enak juga ngelihat skornya nanti ketika gue menjalankan benchmark. Karena untuk 3D Mark ini skornya itu cukup konsisten ketimbang benchmark-benchmark lain. Jangan pakai Furmark apabila kalian pengen ngetes undervolting ini, karena Furmark itu hanya ngebakar GPU-nya aja. Cuma dipanasin doang, clock-nya juga nggak kelihatan bener, performance-nya juga nggak keukur kayak gimana. Selebihnya kalau kalian mau pakai GPU-Z, kalian pakai aja GPU-Z, itu nggak apa-apa. Jadi kurang lebih tools-nya yang harus kalian siapkan adalah itu. Nah, bagaimana gue meng-undervolt si RTX 4070 Super ini? Yang pertama tentu gue harus ngecek dulu behavior dari si GPU-nya, yaitu si RTX 4070 Super-nya nih. Jadi gue cek dulu clock speed-nya dia ketika full load itu jalannya di sekitar berapa. Kalau gue cek sih di sini sekitar 2600-an ya. Paling tinggi memang sempat peak di 2800, tapi itu benar-benar cuma sekedar spiking aja. Tapi stabilnya itu di sekitar 2600-an dengan voltase di sekitar 1 volt ya. Nah, di sini konsep undervoltingnya itu bukan kita turunin voltasenya dari 1 volt menjadi 0,9 atau 0,85, bukan kayak gitu. Tapi menggunakan metode curve. Jadi, curve-nya ini berfungsi ketika itu voltasenya dia ada di 850 mV atau 900 mV, itu kita bakalan set clock speed-nya itu udah bakalan jalan di berapa. Pertama adalah metodenya itu menggunakan curve, lalu power limitnya juga harus mainin di sini. Di sini gue mengatur power limitnya itu ada di angka 80% power targetnya. Dengan ngeset di angka 80% ini, harapannya power draw paling tingginya itu ya sekitar 80% daripada defaultnya. Untuk undervoltingnya sendiri, di sini curve-nya itu gue ngeset clock speed tertingginya itu ada di sekitar 950 mV dan itu gue setnya di 2800 MHz. Ya, sedikit lebih tinggi daripada yang kita cek tadi, yang kita analisa tadi, yaitu di sekitar 2600-an MHz ya. Tapi di sini gue bikin rata dari 950 mV sampai dengan 1 volt itu gue bikin rata di 2,8 GHz atau 2800 MHz. Jadi selebihnya itu dia baru curving menuju ke bawah gitu ya. Di sini memang gue nggak ngesetnya itu dari 800 atau 850 mV yang rendah banget, enggak, karena lagi-lagi tujuan gue hanya mencari efisiensinya dan semoga dengan tuning seperti ini harusnya bisa dipakai oleh banyak pengguna, terutama untuk pengguna RTX 4070 Super di sini. Sebetulnya sih metodenya itu mirip-mirip ya, ketika kalian mau undervolting GPU lain juga kurang lebih seperti itu. Dan terakhir adalah kuncinya nih, kuncinya adalah memory clock. Memory clock-nya ini harus kita naikin. Kenapa harus kita naikin? Karena ketika kita undervolt dan power limitnya itu ada di angka 80%, ini biasanya voltasenya itu belum tentu nyentuh sampai ke level 1 voltnya. Karena kita udah kasih power limit dia. Jadi dia bakalan ketahan mungkin di sekitar 0,9 lah paling gede gitu ya, atau 0,925 paling gede ketemunya gitu. Paling tinggi banget 0,95 lah gitu. Jadi memory clock di sini penting karena belum tentu GPU clock-nya itu bakalan hit ke 2,6 GHz. Maka dari itu di sini pada MSI Afterburner, gue ngeset memory clock-nya itu pada level plus 1200 ya. Ini akan membuat memory clock-nya itu meningkat dan gue udah cek memorinya ini benar-benar jalan mulus, nggak ada artefak-artefak atau flickering-flickering ketika gue menjalankan stress test. Jadi seharusnya kalian juga bisa coba ini untuk memory clock-nya dikasih plus 1200 untuk RTX 4070 Super. Setelah gue apply, gue juga menjalankan stress test terlebih dahulu dengan 3D Mark Fast Track Ultra Looping. Ketika gue looping, itu dia udah stabil atau enggak, ada crash atau enggak, setelahnya baru gue menjalankan benchmark. Dan kira-kira seperti apa nih performance dari 4070 Super yang udah di undervolt jika kita bandingkan dengan kondisi defaultnya, baik dari segi power draw dan juga performance in-game-nya itu seperti apa, beserta dengan benchmark sintetik. Mari kita lihat untuk performance-nya itu seperti apa, sekalian gue recall lagi ya, untuk settingan-settingannya itu seperti apa. Oke, yang pertama kita cek di sini perbandingannya adalah dari segi clock speed, temperatur, fan speed, dan juga power draw ketika saat gue menjalankan stress test menggunakan Fast Track Ultra Looping selama kurang lebih sekitar 10 menit. Dan ini yang dijalankan hanya grafik test 1 aja looping terus-terusan. Nah, kalau kalian lihat di sini clock speednya itu memang yang di undervolt itu cenderung dia udah turun ya. Turun sekitar 200 MHz gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa memory clock di sini udah gua naikin lumayan jauh ya. Yang tercatat di GPU-Z sih itu naiknya sekitar 100-an MHz aja. Tapi ingat ini GDDR6X.
Nah, kalau kita cek lagi, GPU temperatur juga di sini jadinya lebih rendah ya. Ini pengujiannya semua dalam kondisi casing tertutup. GPU temperaturnya yang sebelumnya sekitar 67 derajat Celcius, sekarang turun jadi 61 derajat Celcius. Hotspotnya pun turunnya lumayan, sekitar 8 derajat Celcius. Dan memori temperaturnya di sini bahkan turun. Turunnya nggak jauh sih, cuma sekitar 2 derajat aja. Tapi ingat, memori di sini sebenarnya udah di overclock sama kita, bukan di underclock bahkan. Dan fan speednya pun di sini lebih ringan ya jalannya, karena untuk yang udah di undervolt itu dia jalannya di 52% aja dengan RPM di sekitar 1800. Sementara defaultnya itu dalam kondisi auto itu jalan di 66% dengan RPM di sekitar 2200-an. GPU power draw-nya juga bedanya lumayan ternyata. Ketika di stress test, GPU-nya itu memakan daya sekitar 219 watt. Chipnya sendiri memakan daya sekitar 176 watt. Sementara ketika kita udah undervolt, dia cuma sekitar 176 watt dengan chip power di sekitar 136 watt. Nah, kalau kita cek melalui HW Info, di sini memang untuk core voltage-nya itu jalan di 1 volt dalam kondisi default. Sementara meskipun gue settingnya tadi sekitar 950 mV atau 960 mV, tapi efektifnya di sini jalannya tuh di sekitar 0,925 volt atau 925 mV ya. Clock speed maksimum yang udah bisa diraih itu memang ada di angka 2800-an, tapi sustainnya itu nggak di angka 2800. Karena kalau kita cek juga dalam kondisi default, itu clock speednya dia maksimum ada di angka 2800-an, tapi efektifnya memang di sekitar 2600-an. Apakah jadinya GPU yang udah di undervolt ini berjalan lebih pelan? Setelah gua cek melalui 3D Mark Firestrike sih, grafik score-nya di sini dapat di angka 49.600 setelah gua melakukan undervolting dan juga overclocking melalui memorinya. Ingat, ini power limitnya 80% ya. Ketika kondisinya default, itu skornya ada di sekitar 51.500, yang berarti di sini kehilangan sekitar 2000 poin pada 3D Mark Firestrike. Ini sebetulnya angka yang sangat-sangat bisa ditoleransi ya. Terlebih lagi ketika gua ngecek performance-nya melalui 3D Mark TimeSpy, skornya itu bedanya tipis banget, karena setelah gua undervolt itu ada di angka 20.695, kondisi defaultnya pun masih di sekitar 21.000, yang berarti cuma sekitar 300 poin perbedaannya. Dan itu hanya di benchmark sintetik, belum di real world skenario. Nah, untuk real world skenario-nya tentu kita bakalan ngecek lewat kemampuan gamingnya ya. Seperti di Cyberpunk 2077 misalnya. Pada resolusi 1440p, di sini justru RTX 4070 Super yang udah di undervolt memiliki rata-rata FPS sedikit lebih tinggi daripada kondisi defaultnya, yang mungkin disebabkan karena berkurangnya naik turun clock speed yang memang sangat-sangat dinamis ya di RTX 40 series ini terutama. Jadi meskipun dia sempat hit ke 2800 bahkan 2600, tapi dia cenderung naik turun sehingga menyebabkan clock speed-nya itu cenderung memang kurang begitu stabil. Jadi masih bisa dianggap kemampuan dan juga performance-nya ini masih sama. Tapi yang perlu kalian catat adalah bahwa GPU power draw yang kalian lihat itu perbedaannya lumayan banget. Karena ketika menjalankan Cyberpunk 2077, GPU ini memakan daya sekitar 210 sampai dengan 215 watt, 217 watt gitu ya. Setelah kita melakukan undervolting, di sini RTX 4070 Super itu hanya memakan daya sekitar 160 watt sekian ya, nggak nyampe 170 watt bahkan ketika kita bermain game yang satu ini. Kalau kalian pengen lebih irit, sebetulnya kalian bisa set lock dia di 60 fps, nanti dia bakalan jalan di sekitar 100 watt aja. Bahkan terkadang kurang dari 100 watt. Paling tinggi ya 110 watt lah. Ini bener-bener udah oke banget jika kalian memang pengen ngehemat dayanya. Tapi kalau kalian pengen ngejar efisiensi, performance-nya oke, undervolting ini menurut gua menjadi salah satu solusi untuk ngejar dan juga mencari efisiensi dari RTX 4070 Super. Kalau kalian lock di 90 FPS atau di 90 Hz sebetulnya nggak terlalu oke menurut gue efisiensinya. Karena di sini memang dayanya turun tapi masih di sekitar 140 watt sekian, yang dimana harusnya naik dikit lagi itu udah bisa dapat FPS yang hampir mengejar 120 Hz di resolusi 2K. Lalu selanjutnya kemampuannya kalau dibandingin seperti pada game Death Stranding, dengan DLSS quality perbedaannya juga nggak begitu jauh ya. Di game ini memang sedikit lebih rendah yang di undervolt, tapi bedanya cuma 2 FPS dari 200 FPS loh rata-ratanya. Jadi kita bisa anggap kemampuan ini masih sama dengan daya yang kalau kita hitung-hitung dari 180 watt ketika default dan hanya 120 watt sekian, kurang dari 130 watt ketika udah di undervolt. Ini berarti kita udah menghemat sekitar 50 watt bahkan ya. Tentunya gue juga ngetes game seperti The Last of Us Part 1 yang dimana game ini juga lumayan aus dengan VRAM. Jadi load VRAM-nya juga bakalan lumayan.
Nah, untuk The Last of Us Part 1 ini, rata-rata FPS ketika udah gua undervolt itu ada di angka 127. Sementara kondisi defaultnya pun mendapatkan rata-rata FPS yang sama di 127 juga. Dan kalau kita cek perbandingan dari GPU power draw-nya, dalam kondisi default itu ada di angka sekitar 180-an watt juga ya. Sementara kalau kita udah undervolt, itu dayanya paling tinggi sekitar 140-an watt. Di sini kita bisa menghemat sekitar 40-an watt ya untuk game The Last of Us Part 1. Kalau kalian cek juga itu VRAM-nya dia udah makan sekitar 9 GB lebih dengan resolusi 1440p dan di sini menggunakan DLSS quality juga. Oke, kalau kita cek tadi mengenai performance-nya, memang di benchmark sintetik itu ada sedikit penurunan. Tapi bahkan penurunannya nggak sampai 1% ya, jadi masih margin of error. Ini disebabkan karena kita udah meng-undervolt, abis itu kita naikin memory clock-nya. Sehingga dia nggak mengalami degradasi performance yang benar-benar jauh lah gitu. Ini manfaatnya kita melakukan overclocking memori, tapi kita melakukan power limit dan juga undervolting di bagian GPU-nya. Sementara untuk memorinya kita push ke kanan kayak gitu. Ini berefek jadinya kita nggak mengalami penurunan performance yang drastis lah. Dan kalau kita cek power draw-nya juga tadi itu lumayan banget ya, karena kita mendapatkan angka sekitar 170 watt sekian ketika memainkan game. Itu udah turun lumayan banyak sih, karena beberapa game itu bisa hit ke 219 atau 220 watt nih. Kalau kalian cuma mau ngejar hemat daya dengan performance 4070 Super, sebetulnya kalian bisa kasih FPS limit aja, karena dengan FPS limit itu cuma 100 watt ketika kalian jalanin 60 FPS pada resolusi 2K, bukan pada resolusi Full HD yang lebih enteng loh. Jadi semoga metode undervolting untuk 4070 Super ini bisa bermanfaat juga ya buat kalian, karena angka 150 sampai 170 watt itu bukan seperti sebuah GPU high-end sih. Ini efisiensinya benar-benar luar biasa. Kalau kalian bisa nge-tuning lebih efisien lagi, mungkin jalan di 850 mV dengan clock speed maksimum, itu bakalan jadi luar biasa lagi. Catatan terakhir ya, kalau kalian mau menggunakan voltase 850, 860 gitu, atau menggunakan voltase yang sama seperti gua sekalipun, usahakan cari clock speed yang memang ideal atau masih mirip dengan clock speed maksimumnya pada curve-nya tuh ya. Kalau kalian kasih lebih tinggi itu sebetulnya nggak apa-apa gitu, tapi kalian cari aja yang paling stabil. Jadi angka clock speed yang gua setting pada video tadi sebetulnya nggak bisa jadi patokan utuh. Kalian harus benar-benar trial and error, ada crash atau enggak, nge-restart atau enggak, blue screen atau enggak. Itu nanti kalau blue screen nggak masalah kok, dia nanti cuma bakal nge-restart dan balik lagi ke default. Jadi kalian cari mana yang memang paling ideal dan paling stabil untuk GPU kalian. Meskipun gua udah bisa bilang tuningan gua harusnya ini banyak bisa dipakai sama orang gitu. Karena ini bukan yang ekstrim-ekstrim banget undervoltingnya. Komen di bawah menurut kalian gimana nih untuk undervolting 4070 Super, atau kalian mau ngecek efisiensi GPU RTX mana lagi? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.